Besoknya dia kembali bekerja. Tapi saya itu pernah bertukar pandang dengan dia. Di matanya itu ada pusaran angin dan sebatang pohon besar dengan akar ketakutan yang begitu lebat. Tapi sahabat saya bilang, itu jauh lebih beruntung. Ada teman yang lain. Dia itu aktivis spiritual. Pagi bekerja, malam berdoa. Pagi bekerja, malam sembahyang. Pagi bekerja, malamnya menyerukan perdamaian. Suatu hari di sadel motornya ditemukan setumpuk obat-obatan terlarang. Dia ditangkap, dituduh sebagai bandar. Ibunya malu sekali sampai bunuh diri. Adiknya kecewa, berhenti kerja. Semua tetangga mengejek, munafik. Soalim, tidak taunya bandar. Masih kata sahabat saya, itu jauh lebih beruntung. Ada teman yang lain lagi. Dia itu ingin hidup sangat mandiri, cari kerja sampingan. Lalu dia menjadi calo kontrakan. Kalau cari kos-kosan baru, hubungi dia. Kalau cari rumah untuk dikontrak sebulan, cari dia. Ulet sekali bekerja. Suatu hari dia tidak pulang. Ayah ibunya tidak bertanya. Seminggu tidak pulang-pulang. Ayah ibunya bertanya kepada kami semua. Semua kami tidak bisa memberi jawaban. 2 minggu ayah ibunya melaporkan kemana-mana. 3 minggu tidak ada jawaban, tidak ada kabar. Sebulan kemudian ayah ibunya pasang iklan di koran. Adiknya pasang iklan di radio. Enam bulan kemudian kami menyaksikan di televisi wajah teman itu dengan mata terpejam, dan reporter sialan itu dengan gagah berkata, "Saudara-saudara, inilah gembong teroris yang memberi fasilitas beberapa calon pengebom. Dia memberi sewaan rumah-rumah untuk persiapan pengebom." Ayah ibunya ditanyai macam-macam. Adiknya sampai gila. Keluarga itu meninggalkan rumah mereka sendiri, entah kemana sampai sekarang.
Tapi memang beda ya, mendengarkan cerita dengan mengalami sendiri. Dan saya kini mengalaminya sendiri. Nama saya Nagari, umur 30 tahun. Pekerjaan kadang menulis, kadang bernyanyi. Apa saja yang bisa disebut pekerjaan saya kerjakan. Tepatnya pekerjaan saya menghibur orang. Alamat. Bukannya Bapak sudah tahu? Saya pandang lelaki itu. Mata itu mungkin tidak memiliki saraf, tidak berkedip-kedip. Dan di dunia ini hanya mata ular yang tidak berkedip. Ini prosedur biasa. Alamat saudari? Rumah kontrakan 2212, Pak. Lelaki itu mengatupkan bibirnya. Kemejanya putih. Jaketnya hitam, ujung lengannya kumal, bibirnya hitam karena nikotin. Lalu otomatis tersenyum. Sebetulnya senyumnya manis. Ini di rumah kontrakan saya ya. Saudari Nagari, izinkan kami mengajak saudari bekerja sama. Kami sangat lelah, begitu pula saudari Nagari.
Jadi semakin cepat saudari memberikan jawaban, kita akan segera pulang. Begini, sejujurnya saya ingin menyampaikan pada saudari Nagari. Saya ini sebenarnya salah satu penggemar saudari Nagari. Saya setiap pagi membaca tulisan saudari seperti jutaan orang. Dan merasa sangat kehilangan ketika di pagi hari tidak membaca tulisan saudari. Karena itu, marilah kita bekerja sama. Begini, kami ingin menanyakan kejadian pada tanggal 22 Desember yang lalu. Operasi pembuangan rahim yang saudari lakukan, kami ingin tahu apakah ada latar belakang lain yang berada di belakangnya. Apakah saudari Nagari mengerti? Maksud saya, pertanyaan saya. Tidak. Refleks saya menjawab, tidak. Lelaki itu mengangkat dahinya begitu tinggi. Lalu saya tidak tahu bagaimana caranya dia merokok sakunya, lalu mengeluarkan rokok. Saudari Nagari merokok. Perempuan modern pasti merokok. Saya ada di pihak saudari. Ayo, silakan merokok. Begini, saudari Nagari. Bertahun-tahun kami mengikuti perkembangan situasi ini. Ya, sebagai teman, maaf, bukan teman. Saya seorang penggemar yang merasa sangat bangga saudari ada di hadapan saya. Begini, indikator yang kami dapatkan, deteksi dari semua analisa informasi yang bertahun-tahun sejak tahun 1971 kami berpengalaman, menunjukkan ada satu arah gerakan yang membuat kami sedikit cemas, yang harus kami, maaf, saya bicara dengan perempuan modern yang pintar seperti saudari. Kami menemukan, silakan merokok, bahwa kejadian di tanggal 22 Desember tahun lalu ini